Setelah huruf ra, huruf ta. Silakan dibuka huruf ta. Halaman 56 buku yang baru. Coba dari segi tempat ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, apakah dari kalimat tersebut sudah bisa difahami mana ujung lidah, mana pangkal gigi seri yang atas? Kalau gambarannya saya ibaratkan pakai tangan saya. Ini ujung lidah kita bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi ini ujung gigi seri, dinding gigi, kemudian tempat tumbuhnya gigi sebelum gusi ya. Sebelum gusi, jangan kena gusi, karena di sini adalah tempat tumbuhnya gigi atau pangkal gigi seri yang atas. Seperti ini. Kalau gusi di belakangnya lagi. Ya, di belakangnya pangkal ini gusi. Jadi ujung huruf to ini, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri yang atas. Disertai dengan apa? Pangkal lidahnya terangkat. Jadi posisi lidah kita saat mengucapkan huruf to itu seperti ini. Seperti ini ya. Dengan adanya pangkal lidah yang terangkat, maka tekanan pada huruf to itu menjadi sempurna. Tekanan di ujung lidah ketemu pangkal gigi seri atas itu menjadi sempurna. Seperti ini ya. Coba jangan praktekkan semuanya. Kiri itu ibarat gigi kita, kanan itu ibarat lidah kita. Tempelkan dulu dengan posisi datar seperti ini. Kemudian jangan angkat yang belakang. Kira-kira di ujung lidah ketemu pangkal gigi seri itu ada tekanan apa tidak? Ada tekanan. Nah, itulah yang membedakan nantinya huruf to dengan huruf yang satu tempat dengannya, huruf dal dan huruf taknya. Ya, itulah yang menyebabkan huruf to itu dibaca tebal, tafkhim. Itu jika berharokat. Tu jika berharokat. Lantas bagaimana suara ketika sukun? Tu, bukan to, bukan to, bukan to, bukan te. Karena banyak yang membaca huruf to yang sukun itu dibaca dibaca Contohnya pada surah ini, au ita'a, au ita'a. Banyak yang membaca au ita'a, au ita'amu, au ita'a, bukan ya, tapi au ita'a, au ita'a, bukan to, bukan juga te, tapi tu. Hati-hati, hindari dari memonyongkan kedua bibir. Karena kalau sudah berbunyi tu dengan menggerakkan kedua bibir, itu to-nya berharakat dhammah. Biasa saja bibir kita. Seperti ya. Dan huruf ini memiliki 6 sifat. Yang paling terkenal dalam sifat huruf to ini adalah memantul, qalqalah. Kapan qalqalah huruf to itu terjadi? Ketika sukun. Hanya ketika sukun saja? Ketika waqaf. Ada berapa qalqalah yang kita pelajari? Itu hurufnya. Kadar qalqalah yang kita pelajari itu ada berapa yang kita kenal selama ini? Sugro dan kubro. Baik, ada sugro, ada kubro. Sebab dia dikatakan sugro itu alasannya apa? Iya, sugro itu sebabnya di tengah kalimat dalam kondisi sukun asli. Sedangkan yang kubro sebabnya karena waqaf, berhenti. Nah, bagaimana kasusnya jika huruf yang di akhir ayat itu kemudian bertasydid? Bagaimana kasusnya ketika huruf to yang berada di akhir ayat itu bertasydid? Contoh di Quran surah An-Naba, ayat-ayat sebelum ayat 40 itu. Itu huruf qaf huruf qaf. Dzalikal yaumul haqq. Ya, huruf. Bagaimana kasusnya? Contoh di fasa tulisan ini ada tuh.
baris yang bawah ada huruf ta sukun plus tasydid. Hukumnya apa? Apakah sama qalqalah kubra atau berbeda? Berbeda. Kalau qalqalah sughra sebabnya adalah sukun di tengah kata, sedangkan qalqalah kubra sebabnya karena waqaf. Nah, kalau ada huruf ta sukun yang bertasydid berposisi di akhir kata, apakah dia juga dikatakan qalqalahnya kubra? Akbar. Iya, akbar. Qalqalahnya akbar, lebih besar daripada huruf ta yang dibaca waqaf saja. Maka ternyata hukum qalqalah itu kalau kita mau pelajari tidak hanya dua saja. Tidak hanya qalqalah sughra, tidak hanya qalqalah kubra, melainkan ada qalqalah akbar. Terus bagaimana kasusnya jika huruf ta itu berharokat? Apakah sifat qalqalahnya ada? Tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Terus dihukumi qalqalah apa? Qalqalah lebih kecil dari sughra, namanya asghar. Qalqalah asghar. Mana qalqalahnya? Qalqalahnya tidak tampak, tapi sifatnya tetap melekat. Dikarenakan sifat qalqalah pada huruf ta adalah lazimah. Apa itu lazimah? Sifat yang pasti ada pada huruf tersebut dalam keadaan apapun. Mau dia berharakat, sifat qalqalahnya tetap ada. Hanya saja kadar qalqalahnya tidak tampak. Kadarnya tidak tampak, tapi sifatnya tetap melekat. Maka kalau kita pahami secara teori, qalqalah itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra, ada qalqalah akbar, dan ada qalqalah asghar. Itu menurut teori yang kami pelajari. Tapi prakteknya sama semua. Prakteknya sama semua. Kadar qalqalahnya itu ketika dipraktekkan, baik yang sughra, kubra maupun yang akbar sama saja. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya dari segi teori saja. Sebabnya dikatakan qalqalah sughra itu karena apa? Sebabnya dikatakan qalqalah kubra itu karena apa? Dikatakan qalqalah akbar itu karena apa? Dan juga disebabkan karena apa? Dan juga dikatakan qalqalah asghar itu sebabnya karena apa? Itu hanya sebab saja. Tapi untuk kadar pantulannya pada huruf tersebut tetap sama. Tidak boleh membedakan pantulan ya, kadar pantulannya tetap harus sama. Contohnya, tidak boleh kita membaca qalqalah asghar au ilta'a kemudian di akhir ayat itu kan lebih besar. Maksudnya lebih besar itu bukan bacaannya tapi sebabnya saja. Tapi kadar qalqalahnya sama semuanya. Baik yang asghar, baik yang sughra, kubra maupun akbar. Cuma di sini di latihan faswah kita tidak ada huruf ta yang di akhir ayat. Dan huruf tersebut memiliki karakter tafkhim. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah semua huruf qalqalah, apakah semua huruf ta yang dia sukun selalu dibaca memantun? Apakah semua huruf ta yang sukun selalu dibaca memantun? Karena lazimah ya. Bisa juga enggak. Coba buin, apakah semua huruf ta yang sukun mesti dibaca memantun? Penghapisnya mana dia? Iya boleh.
Coba disepakati, apakah semua huruf to yang sukun mesti dibaca memantul? Ya. Ya, sepakat semuanya? Tidak. Ustaz Nur Hasan seperti tidak sepakat. Bu Dewi sepakat huruf to yang sukun mesti selalu dibaca memantul? Kayaknya nggak sepakat, tapi saya belum lihat contohnya. Bu Iin Sepakat. sepakat ya? Lia? Yang tidak sepakat siapa? Ustaz Nur Hasan sama Bu Dewi saja? Saya tahu belum lihat contohnya. Oh iya. Lia, ada kalimat seperti ini misalnya. Ahadtu. Di sini ada huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta. Bertemu dengan huruf ta. Apakah qalqalahnya dibaca ahadtu? Tidak. Susah. Susah. Dengan sebab inilah bahwa semua huruf yang qalqalah pada huruf sukun pada huruf ta tidak semuanya dibaca memantul, tergantung dengan keadaan. Apabila dia bertemu dengan huruf yang sama tempatnya tapi lain sifatnya, maka dia dibaca masuk ke huruf berikutnya, dinamakan idgham. Bukan. Idgham itu ada berapa? Itu saja. Ada hukum idgham mutajanisain, mutaqaribin, mutamathilain, dan huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta itu kategori idgham yang mana? Mutamathilain kah? Mutajanisain kah? Mutaqaribin kah? Ya, perhatikan ya. Huruf ta itu selain memiliki sifat isti'ala juga memiliki sifat idbaq. Silahkan buka dalilnya. Silahkan buka dalilnya di babul lamat maksudnya. Baris berapa? Ada di bait ke-46. 46. Iya. Bapak ini itu bako, itu bako. Terus. Ya di situ ya. Wa bayyinil idbaqa min ahattu ma'. Dan jelaskan karakter idbaq pada huruf ta ketika huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta, huruf yang satu makhraj tapi lain sifatnya. Dari segi hukum dulu, kita hukumi dulu bahwa dia namanya idgham mutajanisain. Apa itu idgham mutajanisain? Memasukkan huruf ta ke huruf ta-nya. Tapi di sini ada syarat tidak boleh asal masuk. Tidak boleh asal masuk, melainkan kita harus memperhatikan sifat yang dimiliki huruf ta-nya terlebih dahulu. Ya, kita harus memperhatikan sifat yang dimiliki pada huruf ta-nya sebelum dia masuk kepada huruf ta-nya. Karena kedua huruf tersebut berada dalam satu tempat dan cara membacanya pun khusus, tidak asal masuk. Huruf ta memiliki 6 sifat, sedangkan huruf ta memiliki 5 sifat. Sifat yang ketiga huruf ta itu isti'la, sedangkan ta istifal. Sifat keempatnya huruf ta itu idbaq, sedangkan ta infitah. Maka ketika jenengan mendapati huruf ta bertemu dengan huruf ta, hukumnya idgham mutajanisain. Ya, mutajanisain, dua huruf yang sama makhrajnya, lain daripada sifatnya. Terus bagaimana cara membacanya ketika ada huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta? Idghamnya idgham naqis namanya. Dia masuk ke kategori idgham naqis. Bukan idgham kamil, bukan idgham yang sempurna masuk, melainkan idghamnya apa? Idgham naqis.
Idgham nakis. Apa itu idgham nakis? Dia memasukkan huruf ke huruf setelahnya dengan adanya syarat huruf yang sebelumnya mesti memiliki sifat itbaq terlebih dahulu, salah satunya. Mesti memiliki sifat itbaq. Yang kedua, apabila huruf sebelumnya memiliki sifat gunnah. Ada dua keadaan. Di fasa tulisan tidak ada. Ada dua keadaan idgham nakis ya. Idgham nakis ada dua keadaan. Kapan dia dibaca idgham nakis? Saat huruf yang pertama memiliki sifat itbaq dan juga sifat gunnah. Dan kasus pada kalimat ini huruf ta itu memiliki sifat itbaq. Jadi sebelum masuk ke huruf ta-nya, sempurnakan terlebih dahulu sifat itbaqnya. Maka kata Imam Jazari, wa bayyinil itbaqa min ahattu ma. Jelaskanlah sifat itbaq pada huruf ta sebelum masuk kepada huruf ta-nya. Bagaimana cara membacanya? Coba perhatikan, cara membacanya tidak boleh seperti ini. 1. Ahad tu. Tidak boleh. Ahad tu. Karena dia masuknya sempurna ke huruf ta-nya. Ahad tu. Kalau saya membaca seperti ini, ahad tu, terlihat bahwa huruf sebelumnya ada ta apa tidak? Tidak ada kan? Tidak terlihat. Ahad tu. Huruf sebelumnya tidak terlihat bahwa ada huruf ta sukun. Tidak boleh juga kita membaca ahad tu. Ahad tu. Karena tidak terlihat bahwa di setelahnya ada huruf ta. Lantas bagaimana supaya to-nya sukun ini terlihat jelas? Cara bacanya seperti ini. Ahad tu. Ahad. Tarik dulu. Ahad tu. Ya, itu namanya idgham nakis. Menyempurnakan sifat itbaq pada huruf sebelumnya. Sehingga terlihat jelas bahwa sebelum huruf ta ada huruf to yang sukun. Kalau kita bacanya seperti ini, ahad tu, ahad tu, tidak akan tampak huruf to-nya. Makanya bukan dihukumi idgham kamil, idgham yang sempurna masuk, melainkan idgham nakis, karena harus menyempurnakan sifat huruf yang sebelumnya terlebih dahulu, baru masuk ke huruf ta-nya agar huruf to-nya tidak hilang, tetap tampak. Tidak boleh pula ahad tu, nggak ada huruf ta setelahnya. Bagaimana agar kedua huruf itu tampak? Ahad tu ma. Iya, harus kembali dulu ya. Ahad tu. To-nya kan sifatnya tebal, sedangkan tak tipis. Maka tebal tipisnya ini perlu diperhatikan betul. Ahad tu ma. Ya. Inilah ya, penting kita mempelajari ini. Dengan apa? Dengan memahami rumus dan juga talaki. Paham rumus saja, tidak talaki, bacanya saya yakin ahad tuma. Ahad tuma. Sehingga orang mengira bahwa hanya tak tasydid saja. Ahad tu. Orang mengira kalau saya membaca seperti ini, ahad tu, tak tasydid saja. Ahad tu, tak tasydid saja. Padahal di sini hukumnya adalah ada tok sukun bertemu dengan tak berharokat. Ya, bisa dipahami sampai sini? Baik. Jadi nggak asal ya ternyata membaca Al-Quran itu. Kalau ketemu seperti ini ternyata nggak boleh asal membaca. Karena kalau ahad tu menghilangkan huruf, sedangkan menghilangkan huruf itu masuk kepada kesalahan yang jelas. Dan hukumnya apa? Haram. Menghilangkan huruf. Haram. Iya, kalau masih belajar dimaafkan. Yang penting jangan berhenti belajar. Tebal tipisnya ya Pak. Iya. Tapi kok yang di sini kok ditekankan kalau itbaq kan tertutup aulat tengah lidahnya ya. Iya. Biasanya kan kalau apa namanya itu kan karakter yang ketiga yang di. Iya, ini menunjukkan bahwa huruf to itu ini dibahas kenapa? Karena ada sifat itbaq.
itu berkaitan dengan idgham. Idghamnya nakis atau kamil. Kalau idgham nakis itu berarti ada sifat keempat atau sifat idbaq yang harus disempurnakan. Karena berbeda nanti kasusnya ketika ada huruf qaf bertemu dengan huruf kaf pada bait setelahnya. Pada bait setelahnya, basatta wal khulfu binakhluqum waqa. Di situ ada huruf kaf, qaf. Qaf bertemu dengan huruf kaf. Nah, di situ huruf qafnya mempunyai sifat idbaq apa tidak? Qaf memiliki sifat idbaq atau infitah? Qaf. Infitah. Maka cara membacanya pun berbeda antara huruf yang tidak idbaq dengan yang idbaq. Kalau qaf bisa dihukumi dengan kamil. Maka di situ terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Apakah dia dibaca masuk sempurna ke huruf kaf pada kata itu ya? Binakhluqum waqa. Ya, qaf tidak memiliki sifat idbaq. Bertemu dengan huruf kaf, terjadi idgham apa tidak? Terjadi idgham apa tidak? Qaf bertemu kaf terjadi idgham apa tidak? Apakah kita membaca binakhluqukum? Langsung masuk. Di sini perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Masuknya sempurna atau tidak sempurna? Idghamnya kamil atau naqis? Sedangkan tadi saya sampaikan idgham naqis itu idgham naqis syaratnya ada dua. Sebelumnya huruf sebelumnya itu harus idbaq dan memiliki sifat gunnah. Ya, ada dua keadaan. Sebelumnya idbaq atau memiliki sifat gunnah. Sedangkan apabila huruf sebelumnya tidak memiliki sifat idbaq, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia dibaca kamil atau naqis? Di sini ada dua pendapat. Satu dibaca idghamnya kamil, sempurna masuk ke huruf kaf, binakhluqum. Ya, cara membacanya pun nggak asal juga di sini ya. Kalau masuk sempurna, kalau qafnya masuk sempurna ke huruf kaf, cara membacanya seperti ini. Binakhluqum. Itu sempurna. Nakhluq. Langsung ke tipis ya. Kum. Kalau nakis yang tidak sempurna masuk ke huruf kafnya, binakhluqum. Kum. Ya, cara membacanya seperti itu. Kalau ada dua pendapat, maka pilihlah yang paling mudah untuk kita baca. Boleh dibaca sempurna ke huruf kafnya, binakhluqum waqa. Binakhluqum waqa. Atau mau dibaca binakhluqum waqa. Boleh. Tapi untuk kasus yang ini tidak boleh, tidak ada pendapat lain selain daripada idgham naqis. Ya, idgham naqis tidak boleh dibaca sempurna masuk ke huruf taknya, karena huruf sebelum tak itu ada sifat idbaq yang dimilikinya. Contoh idgham naqis lagi ya. Nih. Yang pertama ulangi, yang betul kan? Ya, ini idgham naqis juga. Kenapa dia dibaca idgham naqis? Kenapa di ayat ini dibaca idgham naqis? Min yaumin. Kenapa di sini ini masuknya ke idgham naqis atau kamil? Itu naqis. Naqis sebabnya karena Ada dengungnya. iya, ada gunnah, ada sifat gunnah pada huruf nun. Kalau kita baca mi, salah. Mi nggak ada gunnah, salah. Karena dia masuknya kamil ke huruf ya-nya. Padahal di sini hukumnya idgham naqis.
idgham yang harus menyempurnakan sifat gunnah pada huruf sebelumnya. Mi yaumin. Ya. Kenapa ada idgham nakis? Untuk menunjukkan bahwa huruf sebelumnya itu ada huruf. Ada huruf. Ini. Menunjukkan bahwa sebelumnya ada huruf. Kalau kita baca mi seolah-olah ya bertasydid saja, ya kan? Ini pula ahad tu seolah-olah hanya tak bertasydid saja. Itu seperti itu cara membacanya. Kalau kita baca ahad tu seolah-olah hanya seperti ini saja tulisannya. Nah, seperti ini. Ahad tu. Ya, fungsinya idgham nakis itu untuk menunjukkan bahwa sebelum huruf yang dimasuki itu ada huruf. Sehingga cara membacanya min ahad tuma. Min ahad tuma. Coba praktekkan semuanya. 1, 2, 3. Iya. Min ahad tuma. Sekali lagi. Iya, bagus insyaallah. Dari cara membaca maupun perbedaan di kalangan para ulama bisa difahami. Kalau qaf ketemu kaf itu termasuk idgham, tapi idghamnya idgham mutaqarribin karena makhrajnya dia berdekatan. Di sini karena qafnya tidak memiliki sifat idbaq, maka terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang berpendapat masuknya sempurna ke huruf kafnya, ada yang mengatakan bahwa masuknya tidak sempurna. Cara membacanya pun berbeda. Antara yang masuk sempurna dengan yang tidak masuk sempurna. Kalau pada kasusnya ini semua sepakat bahwa dia dihukumi idgham mutajanisain, yang kategori ini masuk ke idgham naqis. Masuknya tidak sempurna langsung ke huruf taknya, melainkan menyempurnakan terlebih dahulu huruf sebelumnya dengan sifat idbaqnya. Ya, maka Imam Jazari mengatakan wa bayyinil idbaqa min ahadtu ma. Ya, jelaskanlah sifat idbaqnya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke huruf setelahnya. Min ahadtu ma. Itu seperti itu lihat. Bagus. Bisa difahami sampai sini? Insyaallah. Alhamdulillah.